Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Maudiastiani dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi paragraf yang mencakup definisi dan ciri paragraf, unsur paragraf yang meliputi gagasan utama, kalimat topik, kalimat penjelas, dan pola pengembangan paragraf. Definisi paragraf yaitu sekumpulan kalimat yang saling terhubung dan membentuk sebuah ide baru atau gagasan. Dalam paragraf itu terdapat gagasan utama yang mengenai isi topik utama dari paragraf tersebut. Kalimat yang biasanya mengandung gagasan utama disebut dengan kalimat topik karena dia merupakan ide pokok dari paragraf. Selanjutnya, selain kalimat utama, terdapat kalimat penjelas. Kenapa disebut dengan kalimat penjelas? Karena kalimat ini menjabarkan atau menjelaskan mengenai gagasan utama lebih lanjut dalam paragraf tersebut. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan fungsinya, yaitu paragraf pembuka. Biasanya, paragraf pembuka ini untuk menarik perhatian para pembaca untuk membaca karangan dari si penulis. Lalu, ada paragraf isi yang mengenai bahasan pokok dari karangan tersebut. Selanjutnya, ada paragraf penutup, biasanya berupa kesimpulan, saran, harapan. Yang terakhir, ada paragraf penghubung. Paragraf ini menghubungkan antara paragraf satu dengan yang lainnya atau dengan karangan satu dengan karangan yang lainnya. Kedua, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Satu, itu paragraf deduktif. Nah, gagasan utamanya untuk paragraf deduktif itu terletak pada awal paragraf. Lalu, ada paragraf induktif, yang gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga, ada lagi paragraf ineratif, gagasan utamanya terletak pada tengah-tengah paragraf. Selanjutnya, ada paragraf campuran antara deduktif dan induktif. Jadi, gagasan utamanya itu terletak pada awal dan akhir paragraf. Nah, bukan karena terdapat dua gagasan yaitu ada di awal dan akhir, dia jadi memiliki dua topik, tetapi biasanya dia menjabarkan atau memperjelas lagi dari gagasan utamanya. Yang ketiga, itu ada jenis paragraf berdasarkan isinya. Nah, satu, paragraf eksposisi. Biasanya, dia bertujuan untuk memberikan penjelasan secara singkat dan padat. Yang kedua, ada paragraf deskripsi, yang memberikan gambaran mengenai suatu kejadian atau peristiwa kepada pembaca. Jadi seolah-olah para pembaca dapat mendengarkan, merasakan, dan mengalami peristiwa kejadian tersebut. Yang ketiga, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini mempengaruhi dan mengajak si pembaca untuk tertarik dengan gagasan yang dimiliki sama penulis. Yang keempat, ada paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini dia menceritakan suatu hal secara kronologis. Yang kelima, itu ada paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi ini selain menjabarkan kepada pembaca mengenai fakta-fakta dan isu permasalahan dalam isi paragraf, dia juga memberikan pendapat-pendapat dari si penulis. Selanjutnya, ada pola pengembangan paragraf. Paragraf biasanya diuraikan atau dijabarkan oleh si penulis secara variatif. Nah, biasanya pola pengembangan paragraf ini tergantung dari sifat paragrafnya. Jadi, untuk pengembangan paragraf biasanya dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan dua kombinasi pola atau lebih. Nah, jadi itu mengenai materi dari paragraf. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.